Hai, kembali lagi bersama aku, Ion Ana. Kalau kita mau jual rumah, itu kan memang susah-susah gampang ya. Kali ini aku mau bahas cara cepat menjual rumah. Memang menjual rumah terkesan susah karena banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Namun, Anda bisa saja menjual rumah cepat dalam waktu singkat dengan mengikuti beberapa cara berikut ini. Yuk, kita simak baik-baik dari awal sampai akhir video supaya kamu dapat info yang valid dan lebih lengkap tentunya. 1. Menggunakan jasa agent properti. Meskipun banyak yang memilih menjual rumahnya sendiri tanpa mencari bantuan profesional, namun fakta membuktikan bahwa agent properti dapat memainkan peran penting dalam penjualan properti secara cepat. Mereka menggunakan database yang luas, kontak dan alat-alat efektif untuk mencari pembeli terbaik dan mempercepat proses penjualan. Nah, misalnya, agen properti atau agen pemasaran itu membantu kamu dalam proses penjualan. Jadi prosesnya akan lebih cepat dibandingkan kalau kamu yang awam dan belum mengerti cara menjual rumah dengan cepat karena ada koneksi-koneksi yang harus dipakai seperti koneksi notaris yang tepat ataupun beberapa koneksi di kantor BPN-nya sendiri. Yang kedua adalah mengetahui lembaga yang terlibat hingga transaksi selesai. Nah, dalam transaksi menjual rumah ada beberapa lembaga yang ikut terlibat hingga jual beli selesai. Maksudnya ketika proses jual beli properti itu kan ada beberapa peran yang terlibat ya. Salah satunya yaitu notaris. Terus ada perantara itu seperti agen properti, rekan kamu, misalnya rekan kamu ini berperan sebagai perantara ya, jadi mempertemukan antara pemilik properti dan pembelinya. Kemudian ada juga saksi antara penjual dan pembeli. Nah, ada juga yang berperan adalah yang paling penting juga adalah BPN atau Badan Pertanahan Nasional. Ini perannya adalah mengecek keaslian surat menyurat atau surat menyurat rumah milik penjual atau secara propertinya. Jadi nanti BPN itu yang bertanggung jawab tentang surat menyurat ya. Nah, agen properti juga membantu menjual rumah dan mengurus pembuatan surat-surat penting. Nah, tips yang ketiga adalah menampilkan kondisi properti yang baik. Penting nih. Kesan pertama selalu penting dan pastikan Anda memberikan hal-hal positif dalam benak calon pembeli. Hal-hal sederhana nih seperti tidak membiarkan propertinya kotor karena ada sampah, misalnya pas agent atau kamu foto rumah kamu, ternyata ada sampah di lantainya, itu kan akan membuat kesan yang kurang baik, ya kan? Terus kalau bisa, kamu bisa juga mengecat pintu gerbang, kalau memang ada pintu gerbang di rumah kamu atau pintu depan juga cukup, supaya kesannya lebih terlihat bagus, terlihat baru gitu. Dan ada satu lagi tips yang mungkin terlihat sepele tapi sangat berpengaruh, yaitu kalau kamu punya taman di depan rumah, potong rumputnya terlebih dahulu. Nah, ini dapat membuat perbedaan besar ya sebenarnya dalam meninggalkan kesan yang baik dan memperbesar peluang penjualan. Tips yang keempat, melakukan perbaikan. Perbaikan di sini dalam arti rumah ini mungkin sudah pernah ditempati dan pasti kalaupun tidak ditempati, biasa rumah yang sudah lama itu akan ada perbaikan-perbaikan yang perlu. Misalnya yang biasa terjadi itu biasanya atapnya bocor. Kalaupun dia tidak bocor secara besar, dia biasanya bocornya halus-halus aja, terlalu kecil sehingga menimbulkan bercak di dinding. Biasanya juga seperti itu. Juga ada bocor di dinding biasanya gitu. Bocor di dinding ini sebenarnya bocor halus aja, dia ada keretakan sedikit, itu membuat air dari luar masuk. Kemudian membuat bercak-bercak di dinding jadi seperti kuning-kuning. Biasa yang terjadi seperti itu ya. Nah, hal-hal seperti ini yang kita harus perhatikan. Termasuk bagian terkecil dalam perbaikan properti ya, seperti ini. Nah, memang hal ini akan menuntut waktu dan usaha, tapi pasti akan menarik minat pembeli yang potensial ya. Jadi tidak ada alasan lagi bagi pembeli untuk menolak properti kamu. Gara-gara hanya bocor sedikit di dindingnya menimbulkan bercak kuning, jadi alasan supaya aduh kayaknya aku harus perbaikan lagi. Itu menjadi kendala kamu untuk menjual rumah juga, ya kan? Nah, tapi ingat, sebelum kamu melakukan perbaikan, kamu harus menghitung biaya perbaikan dengan harga akhir penjualan kamu, supaya kamu nanti tetap
untung. Yang kelima adalah menyingkirkan barang yang tidak perlu untuk mengaktifkan potensi pembeli. Jadi Anda harus menyingkirkan semua barang yang tidak perlu. Misalnya menurunkan foto-foto keluarga di dinding, kan ini kan tidak pengaruh ya bagi pembeli. Kalaupun kamu mau pajang foto, mungkin kamu bisa pajang foto yang lebih estetik atau lebih pengaruh dalam tata ruang atau tata letak di dalam ruangan. Terus barang-barang pribadi yang bisa mengurangi minat dari calon pembeli juga boleh kamu masukin ke gudang dulu supaya tidak merusak estetikanya. Seperti mungkin ada juga sofa kamu yang agak sobek, itu bisa kami masukkan dulu. Jadi waktu kamu ambil foto atau ambil video untuk dipasarkan di media sosial juga akan lebih bagus. Yang keenam adalah menjual dengan harga yang terjangkau dan realistis. Nah, harga yang terjangkau dan realistis adalah kunci menjual rumah dengan cepat. Kunci. Nah, fakta membuktikan bahwa rumah dengan harga yang terlalu mahal dapat mencegah potensi pembeli untuk melakukan pembelian. Sementara harga yang terlalu rendah dapat membuat keraguan bagi pembeli. Nah, harga tinggi nggak bisa, terlalu rendah juga menjadi keraguan. Jadi penting bagi kamu research harga terlebih dahulu. Kalau kamu pusing atau nggak ada waktu untuk research harga, langsung konsultasikan kepada agen pemasaran kamu. Nah, jadi ini semua adalah tips-tipsnya, ada 6 tips ya. Kalau tadi yang aku bagiin ada 6 tips, kamu perhatikan baik-baik, setiap tipsnya itu sangat-sangat berpengaruh ya. Tapi kalau kamu tidak mengerti dan tidak punya waktu untuk memperhatikan hal-hal tersebut, langsung konsultasikan dengan agen properti kepercayaan kamu, atau bisa langsung hubungin aku di link deskripsi di bawah. See you in the next video. Bye!